Selamat pagi Bapak Saudara sekalian, Shalom. Ya, ucap syukur hari ini kita bisa bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, Bapak Saudara sekalian, sebelumnya saya mengajak kita membuka Alkitab masing-masing. Ini ayatnya tidak saya tulis di slide. Kita akan membaca, maksudnya saya akan membaca dan Bapak Ibu bisa menyimak dari Alkitab masing-masing. Dari Mika, pasalnya yang ketiga, ayat pertama hingga ayat 12. Mika, pasal yang ketiga, ayat pertama hingga ayat 12. Nah, Bapak Ibu, saya akan membacakan untuk kita semua, tapi yang saya bacakan adalah dari TB2, ya. Jadi Bapak Ibu silakan menyimak dari Alkitab masing-masing. Judul perikop yang diberikan oleh LAI adalah kecaman terhadap pemimpin dan nabi palsu. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian kataku, yaitu kata Mika, dengarlah, hai para pemuka Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Kamu yang mencabik kulit tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya, yang makan daging bangsaku dan mengulitinya, yang meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti daging dalam belanga. Mereka kelak akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, karena kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi, yang menyesatkan bangsaku. Apabila ada yang dikunyah gigi mereka, mereka menyerukan damai. Terhadap orang yang tidak menyuapi mulut mereka, mereka menyatakan perang. Sebab itu, hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi kelam bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan mendapat celak. Mereka sekalian akan menekap mulut, sebab tidak ada jawaban dari Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk menyatakan kepada Yakub pelanggarannya, dan kepada Israel dosanya. Dengarlah ini, hai para pemuka kaum Yakub, dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan, dan yang membengkokkan semua yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah, dan Yerusalem dengan kelaliman. Para pemukanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka katanya bersandar pada Tuhan. Bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Malapetaka tidak akan menimpa kita. Oleh sebab itu, gara-gara kamu, Sion akan dibajak seperti ladang, Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang menghutan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian, tema kita seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar di depan adalah Joy and Power. Bagi kita yang sudah pernah nonton Inside Out, mungkin kita tahu ya karakter Joy yang namanya sukacita itu seorang wanita yang digambarkan dengan seorang wanita berkulit kuning, rambutnya biru begitu ya. Nah, ketika aku baca Joy and Power, imajinasi liar saya tuh ke sini. Nah, joy ditambah power sama dengan joy yang berotot begitu ya. Jadi sukacita yang kuat begitu. Sukacita yang kuat. Tetapi tentu saja khotbah kita hari ini bukan tentang karakter joy ini ya, gitu. Walaupun dikatakan itu adalah sukacita. Nah, Bapak sekalian, joy atau sukacita. Apa itu sukacita? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu, sukacita adalah suka hati. Suka hati, girang hati, dan kegirangan. Nah, Bapak sekalian, sebagian di antara kita mungkin kita menyamakan sukacita dengan kebahagiaan. Sukacita dan bahagia mungkin kita sedikit banyak menyamakan karena memang
ekspresinya adalah ekspresi senang begitu kan, sukacita dan kebahagiaan. Namun sesungguhnya Bapak Ibu ada sedikit perbedaan antara sukacita dan bahagia. Ada perbedaannya. Kalau misalnya berbahagia itu adalah biasanya karena sesuatu. Kalau sukacita itu adalah karena Tuhan. Nah, Rasul Paulus pernah berkata, bersukacitalah senantiasa. Nah, seringkali ayat ini dipakai, ayo bersukacita senantiasa. Lalu dijawab, bagaimana mungkin bisa bersukacita kalau kita kehilangan sesuatu, misalnya begitu kan. Nah, tetapi di sini Paulus katakan bersukacita senantiasa, itu maksudnya adalah bersukacita dalam keadaan apapun, bukan karena apa yang ada pada kita, tetapi adalah karena Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita setiap waktu. Dan itulah kenapa Bapak Ibu ketika seseorang kehilangan sesuatu, dia bisa tidak bahagia. Tetapi kalau dia senantiasa sadar bahwa ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan dia, dan dia senantiasa menghadiri kehadiran Tuhan dalam hidupnya, maka dia bisa tetap bersukacita. Walaupun mungkin dia habis kehilangan sesuatu begitu ya. Itu joy, sukacita. Nah, kemudian power, kekuatan atau kuasa. Nah, kalau misalnya kita habis baca tadi yang kita baca itu Mika pasal 3 tadi itu, mungkin kita bisa asosiasikan kekuatan ini dengan sebuah kekuasaan dalam konteks jabatan gitu ya, pejabat, penguasa, pemimpin. Nah, Bapak sekalian, kita semua tahu tidak semua orang punya kuasa atau jabatan. Sebagian besar orang adalah rakyat biasa begitu ya. Rakyat biasa. Enggak semua orang juga punya istilahnya orang dalam gitu, channel langsung ke para penguasa itu. Enggak. Nah, kemudian jadi kalau kita lihat tema hari ini, joy and power. Joy and power. Apa maksudnya? Kenapa joy itu disatukan dengan power? Apakah orang yang bersukacita dimasukkan di sini adalah orang yang berkuasa saja? Atau apakah sukacita itu bisa kita peroleh kalau kita punya channel kepada orang yang berkuasa, para penguasa? Atau sukacita bisa kita dapatkan melalui orang-orang yang berkuasa. Nah, Bapak sekalian, kalau kita lihat para penguasa, orang-orang yang punya power, orang-orang yang punya pengaruh, punya jabatan tertentu, ya khususnya pemimpin-pemimpin di dunia pada hari ini, ada berapa banyak sih pemimpin yang benar-benar ideal? Kalau kita lihat contohnya para pemimpin dari negara-negara yang katakan cukup kuat begitu ya, negara yang cukup kuat. Kalau kita lihat mereka, biasanya kan kita lihat dari berita-berita biasanya kan, nggak mungkin tiba-tiba kita buka medsos kita cari, dia nge-add aku, kan nggak mungkin. Kita bisa lihat orang-orang ini, profil atau apapun yang orang ini lakukan, itu dari berita. Dan ketika muncul berita tentang orang ini, tentang para pemimpin ini, biasanya ya seputar sibuk perang misalnya. Rusia, Ukraina nggak kelar-kelar, Israel, Palestina bukannya damai malah nambah musuh baru begitu kan. Sekarang Korea Utara ikut-ikutan ngirim pasukannya ke Rusia, makin runyam sudah kondisinya begitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat para pemimpin ini rasanya kok jauh sekali ya dari kesan damai. Lihat mereka ingat perang. Oke lah kalau bukan perang tembak-tembakan, perang dagang antara Amerika dan Cina yang sepertinya akan kembali membara begitu ya, perang dagang itu. Oke lah, misalnya ini di luar negeri. Bagaimana dengan di negara kita sendiri, di Indonesia? Kita lihat daftar pemimpin-pemimpin yang sudah pernah menjabat sebagai presiden, sebagai pemimpin nomor 1 di negara kita. Mungkin kita cukup banyak menaruh harapan pada pemimpin yang terakhir begitu ya, yang Pak Jokowi. Namun di ujung kepemimpinannya ada juga tuh hal-hal yang gagal diwujudkan, proyek-proyek yang sudah disusun dari jauh-jauh dari tahun-tahun sebelumnya tetap gagal dilakukan. Dan kemudian banyak juga orang-orang yang kecewa begitu ya dengan apa yang dia lakukan di ujung pemerintahannya, sehingga ya rasanya agak sulit juga untuk menyebut beliau sebagai pemimpin yang ideal. Oke, pemimpin di dunia kita rasanya tidak ada yang ideal. Lalu bagaimana dengan pemimpin rohani di gereja? Oke, mungkin banyak sekali yang baik. Kita bisa menyebutkan 1, 2, 3 pendeta ini, pendeta itu, dari gereja ini, dari gereja itu, apa semua yang mereka lakukan, bagaimana mereka sungguh baik dalam pelayanannya. Kita bisa sebutkan semuanya itu. Tetapi enggak sedikit juga pemimpin rohani yang ternyata kurang baik. Kalau Bapak Ibu misalnya dari buka HP, buka berita, cari berita di situ,
Ada beberapa kasus pemimpin gereja yang berebutan, bersengketa begitu ya, sehingga mereka tuh berebutan gedung gereja. Ada beberapa waktu yang lalu yang viral, kalau nggak salah ingat ya, satu sinode ini pada akhirnya punya 3 ketua sinode, bayangkan. Terus di antara ketua-ketua versi masing-masing mereka rebutan gedung. Pada akhirnya orang Kristen dilarang beribadah oleh saudaranya sendiri. Kenapa bisa terjadi? Karena adanya perebutan kekuasaan. Pemimpin rohaninya yang justru menyebabkan perpecahan. Belum lagi para pemimpin rohani yang sibuk mengkhotbahkan perpuluhan begitu ya. Banyak sekali janji-janjinya. Bahkan ada yang bilang, saudara coba, saudara kalau berikan perpuluhan, kalau misalnya saudara nggak diberkati, lapor saya akan robek Alkitab ini. Ada yang ngomong kayak gitu, Bapak Ibu sekalian. Sampai segitunya begitu kan. Nah, jadi kita lihat di dunia ini rasanya mustahil, hampir mustahil untuk menemukan pemimpin yang benar-benar ideal. Lalu, adakah pengharapan dari hal ini? Bagaimana bisa ada joy, sukacita dari pemimpin yang tidak ideal seperti ini, Bapak Ibu sekalian? Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di Alkitab kita, khususnya ya di Perjanjian Lama begitu ya, siapa sih raja Israel yang paling ideal? Siapakah raja Israel yang paling besar? Siapakah raja Israel yang paling berhasil mensejahterakan rakyatnya? Kalau misalnya kita tanya, siapakah raja yang paling besar dalam sepanjang sejarah Israel? Menurut Bapak Ibu jawabannya siapa? Satu orang. Ada yang saya sebutkan? Satu orang, nama raja Israel yang paling terkenal versi Bapak Ibu. Saul? Oke, itu versi 1. Ada yang lain? Enggak kedengaran. Kurang kencang Bapak Ibu. Daud? Ya. Kalau misalnya kita tanya siapa raja Israel yang paling besar, yang paling sukses, yang paling masyhur, kita akan menjawab Daud. Dan bukan cuma kita aja Bapak Ibu. Kalau misalnya kita ketemu dengan orang Israel asli pada hari dan kita tanya, siapa sih raja yang paling besar dalam sepanjang sejarahmu? Orang Israel itu pasti akan menjawab Daud. Pasti Daud. Daud adalah seorang raja yang membawa kejayaan yang begitu besar bagi kerajaan Israel. Namun kita tahu bagaimana kisahnya Daud yang tercatat di Alkitab. Sebaik-baiknya seorang Daud, rupanya enggak sempurna juga kan Bapak Ibu. Kita tahu dosa besar yang dilakukan oleh Daud. Kita tahu bagaimana kesalahan yang dilakukannya, pembunuhan berencana, bagaimana dia juga menghitung jumlah pasukan dan lain sebagainya. Namun meskipun demikian Bapak Ibu, Daud tetaplah dianggap sebagai seorang raja yang menjadi standar, begitu, menjadi patokan bagaimana terhadap raja-raja setelahnya. Jadi kalau misalnya enggak seperti Daud, berarti enggak baik begitu ya. Daud dianggap sebagai raja yang paling oke begitu dalam sejarah Israel. Nah, tetapi kemudian kita lihat ratusan tahun kemudian setelah zamannya Raja Daud, kita tiba di zaman Nabi Mika. Ya. Di zaman Nabi Mika, ketika dalam kehidupannya di dalam Israel sana di Yehuda, bagaimana keadaan kepemimpinan Raja Israel yang ada pada waktu itu? Bagaimana kondisi rajanya? Apakah memerintah dengan baik seperti Daud? Namun rupanya enggak ya Bapak Ibu. Rupanya pemerintah atau penguasa pada zaman itu sangat-sangat jauh dari apa yang Daud lakukan. Sangat jauh dari kepemimpinan Daud. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat pada bagian yang tadi kita baca pada Mika pasal 3, di situ tertulis kebobrokan pemimpin Israel. Namun yang mengejutkan adalah ternyata bukan hanya pemimpin politik saja yang bobrok, tetapi para nabi sebagai pemimpin rohani pun juga mengalami kebobrokan. Nah, kalau kita lihat apa yang ditulis oleh Nabi Mika pada pasal 3, setidaknya kita bisa melihat ada 2 hal gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu, pemimpin kaum Israel membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Kebalik kan ya. Orang seharusnya berbuat seperti apa, tetapi dia malah berbuat seperti ini. Harusnya dia membenci kejahatan dan mencintai kebaikan, tetapi raja-raja Israel justru membenci kebaikan dan mencintai kejahatan.
Bapak Ibu, seorang raja seharusnya paling mengerti tentang keadilan. Seorang raja seharusnya melindungi dan mengusahakan kesejahteraan rakyatnya. Seorang raja seharusnya menggunakan kekuasaannya itu untuk memunculkan hal-hal yang baik di dalam kerajaan yang dipimpinnya. Tetapi ironisnya ya Bapak Ibu, raja-raja Israel di zaman Mika justru membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Mereka melakukan berbagai kekejian kepada masyarakat yang miskin. Mereka merebut kepunyaan rakyat dengan kerakusan yang sangat begitu ya. Sehingga mereka menambah penderitaan rakyat. Jadi kita lihat hati dan pikiran daripada raja-raja ini sudah sangat-sangat menyimpang. Mereka punya jabatan, oke, mereka punya kedudukan, oke, tapi kemudian mereka pakai itu semua untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka mencari kesenangan mereka sendiri, mereka mencari kekayaan untuk mereka sendiri tanpa memikirkan kondisi masyarakat. Nah, beberapa penafsir bahkan menggambarkan perbuatan mereka ini sebagai sebuah kanibalisme. Tentu maksudnya bukan secara literal ya, mereka menangkap warga, dipotong lalu dimakan, enggak seperti itu. Tetapi maksudnya adalah mereka, para penguasa ini benar-benar berlaku jahat kepada rakyatnya sendiri, yang sebenarnya adalah juga saudaranya sendiri. Mereka sama-sama keturunan Yakub ya kan. Tapi mereka, saudara-saudara mereka itulah yang mereka makan. Dan saking parahnya Bapak Ibu, Nabi Mika menggambarkan perbuatan jahat para penguasa ini dengan kalimat mencabik kulit tubuhnya, makan dagingnya, meremukkan tulang-tulangnya. Seolah-olah rakyat yang hidup pada zaman itu tuh betul-betul diperas habis demi kepentingan pribadi sang penguasa. Dan pada akhirnya Bapak Saudara sekalian, Raja Israel jadi sama aja dengan raja-raja di bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Bukankah Israel seharusnya adalah umat Allah yang mengenal Allah yang sejati, yang beribadah kepada Tuhan, tapi toh pada akhirnya mereka menjadi sama aja dengan raja-raja di dunia yang tidak mengenal Allah. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sekalian, mungkin kita berpikir, wah betapa kejamnya ya Raja Israel pada waktu itu. Namun sesungguhnya raja-raja dunia yang memang kurang lebih seperti itulah kelakuannya. Kita lihat raja-raja dunia itu biasanya seperti apa. Yang pertama Bapak Ibu, raja dunia akan terus mengambil dan mengambil dari rakyatnya. Seorang raja pada zaman itu memang mereka memiliki hak begitu ya. Mereka punya wewenang, mereka punya hak, mereka bisa saja mengambil sesuatu dengan sesuka hati mereka. Mereka bisa mengambil apapun yang mereka inginkan selama hal itu ada di dalam wilayah kekuasaannya. Dan hal yang terjadi juga, hal yang sama juga terjadi di wilayah Israel. Seorang raja bisa aja mengambil anak-anak, bisa mengambil budak, bisa mengambil hasil kebun, bisa mengambil kambing domba, bahkan jangan istri orang pun bisa diambil begitu ya. Karena selama masih ada dalam wilayah kekuasaannya ya dia bebas begitu. Nah Bapak Ibu ingat kisah kebun anggur Nabot? Nah, seorang raja yaitu Ahab menginginkan kebun anggur, awalnya memang mau dibeli begitu ya. Tapi oleh Izebel lalu bilang, kamu kan raja, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Nah lalu dengan stempel Raja Ahab itu diambillah dengan berbagai tipu muslihat yang ada. Itu adalah salah satu bukti bahwa raja, seorang penguasa memang bisa melakukan hal-hal yang demikian. Kemudian yang kedua, raja dunia itu tidak akan pernah berhenti menuntut apa? Menuntut pengorbanan rakyat. Enggak peduli sesulit apapun kondisi perekonomian masyarakat, raja tetap menuntut rakyat untuk membayar pajak, membayar upeti, membayar apapun lah namanya. Kalau enggak, ya mungkin bisa saja rakyat itu ditangkap dan kemudian dipaksa bekerja menjadi budak begitu ya. Jadi selalu menuntut, bayar pajak dan lain sebagainya macam. Dan yang ketiga, raja dunia seringkali tidak menepati janji mereka. Nah, Bapak Ibu, supaya rakyat itu mau tunduk dan membayar upeti dengan sukarela, raja itu berjanji, kamu nanti aku pimpin, aku akan kasih kamu raja rasa aman begitu ya. Aku bangunkan tembok yang besar, pokoknya aman dan tentram, kebunmu akan banyak berbuah dan sebagainya macamnya. Namun ketika rakyat mulai merasakan ada ketidaksejahteraan dan kemudian rakyat mulai protes, langsung rakyat ditundukkan oleh raja itu dengan jalan kekerasan. Dan
Sungguh tidak ada kesejahteraan di tengah-tengah kerajaan yang seperti ini. Dan kemudian yang keempat, raja dunia itu akan menghukum apabila rakyatnya melakukan kesalahan. Kalau misalnya kita masyarakat biasa dengan orang lain, kita mungkin bisa dengan mudah mencibir kegagalan orang lain dan kita bisa melakukan kayak kok dia begini, kok dia begitu ya. Jadi kita bisa menunjukkan rasa tidak suka kepada orang itu. Atau mungkin kalau kita punya sedikit kekuasaan dari orang itu, seperti misalnya, ya ingat ya dulu aku pernah share aku anak bos begitu ya, ada karyawan gak beres dikit, aku bisa langsung marahin dia. Nah bayangin, rakyat jelata kita aja bisa melakukan seperti itu, apalagi seorang raja yang punya power begitu ya. Kalau ada rakyat yang melakukan kesalahan, wah habis dah itu. Akan dengan mudah hukum. Nah kalau kita baca ya dalam kitab Daniel tentang kisah Raja Nebukadnezar, di situ beberapa kali tertulis sepertinya kok Raja Nebukadnezar ini bisa dengan sangat mudah hukum dia, lenyapkan itu ahli-ahli nujum, para ahli jampi, ahli sihir, lenyapkan mereka. Ini masukkan penjara, tangkap ini dan segala macam. Karena memang seorang raja ya begitu. Lebih mudah bagi seorang raja untuk menghukum daripada mengapresiasi begitu ya. Nah, Bapak sekalian, inilah sifat raja dunia. Bagaimana dengan para nabi atau hamba Tuhan di zaman Nabi Mika? Nah, rupanya Bapak Ibu sekalian, hamba Tuhan yang ada pada zaman Nabi Mika itu mereka melayani kepentingan diri mereka sendiri. Para hamba Tuhan yang melayani di bait Allah, seharusnya mereka itu melayani umat Israel dengan takut akan Tuhan. Tetapi ternyata mereka melayani untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dan tentu ini bukan sesuatu yang baik begitu ya. Betul memang mereka itu, para imam, para nabi yang ada zaman itu, betul mereka memberkati, mereka melayani dan menyampaikan kata-kata yang baik. Tetapi itu hanya dilakukan untuk orang-orang yang sanggup membayar mereka. Bagi orang-orang yang tidak mampu membayar, mereka akan menyampaikan peringatan-peringatan yang keras. Bahkan berita-berita tentang penghukuman. Jadi sepertinya bagi mereka itu berlaku prinsip seperti ini. Ada uang, lu gua berkati. Nggak ada uang, lu gua kutuk begitu. Sepertinya seperti itu. Saking hamba Tuhan itu, mereka itu melayani demi kepentingan diri mereka sendiri. Jadi dari luar mereka itu tampaknya sangat aktif melayani. Mereka sangat aktif begitu ya, berperan untuk bisa melayani umat. Namun sesungguhnya hati mereka itu jauh sekali dari Tuhan. Dan hidup mereka penuh dengan kemunafikan. Nah, Bapak sekalian coba kita bayangkan. Seandainya hamba Tuhan yang melayani di gereja kita adalah hamba Tuhan yang baru mau bergerak kalau ada uangnya. Saudara, saya pernah mendapati kisah-kisah dari gereja yang seperti itu. Baru-baru ini juga saya lihat di medsos ada seorang ibu yang berbagi cerita bagaimana dia awal diajakin masuk gereja itu dengan sangat-sangat gigih, diajakin masuk namanya CG. Enggak disebut nama gerejanya ya, tapi cluenya itulah. Diajakin masuk CG, aktif banget CG-nya, dan ini banyak sekali kegiatan. Tapi ketika ada anggota keluarganya yang meninggal dan minta tolong gereja untuk mengurus, gereja bilang bayar dulu. Terus anggota-anggota CG yang lain gimana? Nggak tahu kemana. Akhirnya ibu itu kesal dan sakit hati pada yang namanya gereja. Padahal nggak semua gereja seperti itu kan. Atau yang mama saya pernah alami sendiri. Mama saya alami sendiri. Ini sekitar 12 tahun yang lalu kira-kira ya peristiwanya. Jadi mama waktu itu memang agak telat sedikit datang ke gereja karena baru selesai sekolah minggu begitu ya. Ketika dia masuk, ada hamba Tuhan yang duduk di kursi belakang. Begitu mama saya masuk, berdiri di pintu, hamba Tuhan itu cuma ngelihat. Sudah, mama cari kursi sendiri. Tapi ketika istri bos yang kemudian datang yang lebih telat, istri bos yang lebih besar dari papaku kan bos. Ini bosnya lebih bos lagi. Istri bos masuk, hamba Tuhan lihat, langsung berdiri disalamin. Bu, selamat datang, silakan duduk di sini. Tuh. Bayangkan kalau ada gereja yang seperti itu. Enak nggak ibadah seperti itu? Di gereja yang seperti itu? Tentu tidak, bukan. Dan Bapak Ibu kita bersyukur di gereja kita karena hamba Tuhannya nggak seperti itu. Bapak Ibu tinggal telepon contoh Hempri, contoh ini lagi sakit, langsung pergi dia tuh. Nggak perlu tanya, ada ininya nggak, PK-nya nggak pernah seperti itu Bapak Ibu. Dan saya yakin hamba-hamba Tuhan di GKI juga
Nggak ada yang seperti itu, cari-cari duit dulu, nggak Bapak Ibu. Kita bersyukur hamba Tuhan di gereja kita tidak seperti itu, tidak melayani demi kepentingan diri sendiri. Nah, jadi kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, raja dan para nabi atau hamba Tuhan, dua pihak yang seharusnya melayani dengan sungguh-sungguh di zaman Nabi Mika itu, yang seharusnya mereka itu menjalankan otoritas mereka seturut dengan kehendak Tuhan, justru mereka itu menjadi rusak dan korup karena cinta uang. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan sudah berkata bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ngomong-ngomong, ini bukan berarti kita nggak boleh jadi orang kaya ya. Boleh jadi orang kaya, tetapi yang tidak boleh adalah sebuah cinta yang berlebihan kepada uang. Seolah-olah hidup hanya demi uang. Enggak begitu Bapak sekalian. Ya, bahaya kalau kita sudah jatuh ke dalam cinta akan uang. Nah, kemudian Bapak sekalian, dengan segala kebobrokan yang ada dari para penguasa, dari para nabi, para imam, para hamba Tuhan yang ada di zaman Mika, bagaimana sikap Mika? Nah, kita lihat di dalam Mika pasal yang ketiga ayat 8. Di situ Mika mengatakan, tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk menyatakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Kita lihat Bapak sekalian, meskipun yang dihadapi oleh adalah para penguasa, adalah para nabi yang mengaku mendapatkan wahyu dari Tuhan, Mika tetap tidak gentar. Dia tetap berpegang pada kebenaran karena dia tahu, ya, dia tidak sendiri. Dia tidak maju dengan kekuatan diri sendiri, tetapi dia menyadari bahwa dia penuh dengan kekuatan, penuh dengan roh Tuhan, dia penuh dengan keadilan dan keperkasaan untuk menyatakan kesalahan. Ya, bagi rakyat biasa seperti kita, mungkin memang kita tidak bisa melakukan apa yang Mika lakukan. Gak bisa kemudian kita tiba-tiba datang ke kantor gubernur, tok, Bapak sudah salah. Wah, kita yang digebukin ya Bapak sekalian. Kita nggak punya channel yang seperti itu. Tetapi ya memang kita juga oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, kita diperintahkan untuk menghormati pemerintah Bapak Ibu. Meskipun memang pemerintah yang korup, ya tetap kita tidak boleh langsung kayak counter langsung, ya tetap berhikmat sedikit ya Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan kita untuk menghormati penguasa, pemerintah. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 13 ayat 1 dan 2 ini ya. Tiap-tiap orang harus tunduk pada para penguasa di atasnya. Sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Ini kata kuncinya. Tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, siapa yang melawan penguasa, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melawan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, jadi melawan di sini bukan berarti kemudian kita langsung bisa melakukan tindakan yang destruktif, bukan begitu Bapak Ibu sekalian. Kita menghormati penguasa. Apakah ini kemudian kita berarti mutlak harus tunduk kepada para pemerintah? Tentu tidak. Jikalau pemerintah itu mulai menyimpang dari kebenaran, maka daripada tunduk pada pemerintah, kita harus lebih tunduk kepada Allah. Seperti yang dilakukan oleh Daniel, Bapak Ibu. Waktu ada peraturan dari pemerintah yang mengatakan tidak boleh menyembah yang lain, tidak boleh berdoa kepada pihak lain selain raja, Daniel kan gak langsung kujuk-kujuk, kamu salah, kan gak begitu. Dia tetap berdoa kepada Allah, dia tetap tunduk pada Allah. Dia lebih tunduk kepada Allah daripada kepada penguasa. Nah, Bapak sekalian, kekuasaan memang sifatnya itu menggoda begitu ya. Sifatnya menggoda. Seseorang yang tadinya baik-baik saja itu bisa kemudian menjadi tidak baik oleh karena kekuasaan yang dia miliki. Apalagi jikalau kekuasaan yang dia miliki itu bersifat absolut, mutlak begitu. Itu bisa merusak seseorang. Seorang bernama Lord Acton itu pernah berkata seperti ini Bapak sekalian. All power stands to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Maksudnya kekuasaan itu cenderung korup, tetapi kekuasaan yang absolut itu sepenuhnya korup. Gak mungkin tidak. Jadi betapa berbahayanya sebuah kekuasaan kalau tidak dikelola dengan baik-baiknya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat di dunia ini tidak ada satu orang penguasa pun yang ideal, apalagi di zaman Nabi Mika.
Dan kalau misalnya kita bertanya pada orang Israel ya, kalau misalnya kita bisa punya mesin waktu, terus kita ambil orang Israel yang pada zaman itu datang dan kita tanya, kita mau wawancara, bagaimana perasaanmu dengan penguasa yang seperti ini? Nah, mungkin, bahkan sangat mungkin mereka akan menjawab, aku muak dengan segala kekacauan yang terjadi. Raja pemerintah dengan gak benar, para nabi juga baru mau gerak, baru mau buka mulut untuk mengucapkan berkat. Kalau kita sumpal mulutnya dengan uang, begitu kira-kira ya. Ya, bisa jadi mereka juga sangat-sangat muak dengan keadaan pada saat itu. Dan itu sebabnya mereka menanti-nantikan kapan ya ada seorang raja yang seperti Raja Daud, yang bisa memerintah dengan sangat bijaksana, yang bisa memasyurkan kembali kerajaan Israel dan membuat Israel ditakuti bangsa-bangsa lain. Kapan ya ada seorang nabi yang betul-betul bisa melayani dengan sungguh-sungguh, bukan digerakkan dengan uang dulu? Kapan ya? Tapi kemudian Bapak Ibu sekalian, Mika menubuatkan di dalam Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Nah, Bapak sekalian, kalau kita lihat isi nubuatan ini, siapa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Nabi Mika ini? Kalau kita lihat dari ini, apa yang dia katakan, akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Nah, kalau memerintah Israel, sudah pasti dia adalah seorang raja. Tapi kemudian kita lihat lagi, siapa raja yang berasal dari Bethlehem? Terlebih lagi, asalnya sudah sejak dahulu. Apakah seorang kakek yang sangat tua sekali? Loh, kita cari, mana nih? Kita ke kota Bethlehem, ke Efrata. Mana siapa yang paling tua di sini? Kita jadikan raja. Apakah seperti itu? Enggak. Tetapi dari zaman dahulu di sini itu artinya waktu yang sangat panjang. Jadi siapa raja yang sudah ada sejak zaman dahulu, sedangkan manusia hidupnya cuma 80 tahunan gitu ya. Nah, Bapak sekalian, yang dimaksudkan oleh Nabi Mika di sini tentu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus. Bapak sekalian, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh kitab suci mengenai Yesus Kristus, tentu kita mengenal Yesus sebagai Tuhan, ya kan? Tetapi apa yang dikatakan dalam kitab suci mengenai Yesus Kristus, kita akan mendapati bahwa Yesus Kristus itu adalah nabi, imam, dan raja. Nabi, imam, dan raja. Yesus sebagai nabi, tentu dia sangat berbeda dengan nabi-nabi di zaman Mika, yang hanya bernubuat hal-hal yang baik bagi orang yang membayar. Kita tahu bagaimana kehidupan Yesus selama di dunia, dia tidak pernah mencari keuntungan. Nah, Yesus sebagai imam tentu sangat berbeda dari imam-imam yang hanya melayani ketika ia mendapatkan keuntungan. Yesus ketika dia mengajar, ketika dia menyembuhkan orang-orang, sama sekali dia tidak pernah mau mencari keuntungan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Yesus sebagai raja. Yesus sebagai raja tentu sangat-sangat berbeda dari raja-raja dunia. Apalagi raja-raja yang ada di zaman Mika. Raja-raja yang membenci kebaikan tetapi mencintai kejahatan. Tentu Yesus tidak seperti itu. Nah, Bapak sekalian, kita lihat perbedaan raja dunia dengan Yesus sebagai raja. Ketika raja dunia itu akan terus mengambil dan mengambil dari rakyatnya, Yesus, raja yang sejati itu, dia tidak mengambil. Malahan dia memberi, Bapak Ibu. Yesus memberikan hidup kepada kita. Bahkan memberikan dirinya sendiri untuk kita. Dan kemudian yang kedua, ketika raja dunia tidak pernah berhenti menuntut pengorbanan kita, pokoknya rakyat itu harus berbuat banyak demi rajanya, tetapi Yesus tidak demikian. Malahan dia sendiri yang berkorban bagi kita sebagai korban tebusan bagi dosa kita. Yesus mau kita hidup bagi dia, betul, tetapi tidak dengan paksaan dan tidak juga dengan ancaman seperti yang dilakukan oleh raja-raja dunia, tetapi dengan sukacita dan sukarela. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, raja dunia seringkali ingkar janji, tidak menepati janji mereka. Dan sebaliknya, Yesus selalu mengatakan kebenaran. Dan Yesus juga mengajarkan kepada banyak orang bahwa dialah satu-satunya jalan kepada Bapa. Tentu kita ingat ketika Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sama sekali tidak ada dusta di dalam perkataan itu, karena memang demikian adanya.
Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, raja dunia akan menghukum kita apabila kita gagal. Tetapi Yesus, bila kita hidup bagi Yesus, pada waktu kita gagal, kita akan menerima pengampunan. Dan dengan demikian, penuhlah sukacita kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sukacita atau joy tidak bisa kita temukan di dalam diri penguasa yang sudah begitu rusaknya oleh dosa. Sukacita yang sejati hanya bisa terwujud di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kelahirannya kita rayakan sebagai hari Natal. Dialah Raja sejati yang membenci kejahatan dan mencintai kebaikan. Kiranya perenungan kita pada hari ini bisa menambah sukacita kita sekalian di dalam masa Advent ini. Masa penantian kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami telah melihat bagaimana Tuhan Kau telah memakai hamba-Mu Nabi Mika untuk menyatakan hal-hal yang salah yang dilakukan oleh para penguasa dan para hamba-hamba Tuhan pada waktu itu. Tapi kami mengucap syukur ya Tuhan, ketika kami melihat tidak ada sama sekali joy, tidak ada sama sekali sukacita, tidak ada pengharapan di antara pemimpin-pemimpin dunia, namun kami bisa mendapatkan pengharapan itu, mendapatkan sukacita itu di dalam diri Raja yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia. Biarlah hidup kami senantiasa mengikut Kristus. Biarlah kehidupan kami sebagai pengikut Kristus adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Karena kami tahu Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dan sertailah sepanjang kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.